bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendekkanlah telingamu pada ucapan mulutku. Buku Eka Dharma Putra yang berjudul Dengarlah yang Dikatakan Roh adalah sebuah autokritik bagi hidup bergereja melalui 7 surat kepada jemaat dalam kitab Wahyu. Buku ini diterbitkan tahun 2002 oleh penerbit Gloria, Yogyakarta. Buku yang lahir dari perenungan dan sekaligus ulasan dari 7 surat yang ditujukan kepada 7 jemaat yang terdapat dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22, sebuah penggalian akan kebenaran firman yang diyakini tidak berubah. Esensi persoalan yang dihadapi umat manusia pada umumnya dan gereja pada khususnya yang juga tidak berubah. Maka dari itu, setiap surat diakhiri dengan kalimat, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Kerinduan seorang Eka Dharma Putra dalam pergumulan panjang bahwa ia rindu sebelum Tuhan menyatakan tugasnya selesai di bumi ini. Betapa rindu hatinya menyaksikan kita menjadi orang-orang Kristiani yang mendengarkan. Mari kita ikhtiarkan 9 hari penantian akan janji Tuhan sebagai kesediaan dan kesetiaan mendengarkan yang dikatakan Roh. Tuhan menyempurnakan niat kita ini dan Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan belajar dari jemaat Philadelphia. Tema untuk hari ini adalah kekuatanmu tak seberapa. Namun, mari kita saksikan penyajiannya dengan seksama. Salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sabda dan doa yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang jemaat di kota Philadelphia yang diambil dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Di antara ketujuh jemaat yang disebut dalam kitab Wahyu, Philadelphia adalah yang termuda. Dibangun oleh Raja Attalus II kurang lebih 150 tahun sebelum Kristus. Raja Attalus membangun kota Philadelphia untuk menyatakan cintanya yang luar biasa kepada saudara laki-lakinya yang bernama Eumenes. Nama Philadelphia berasal dari bahasa Yunani Philadelphos, yang artinya orang yang mencintai saudara laki-lakinya. Tujuan lain Raja Attalus membangun kota Philadelphia adalah karena berada di perbatasan dengan 3 wilayah, yaitu Misia, Lydia, dan Frigia. Raja Attalus mempunyai misi menjadikan kota Philadelphia menjadi kota misioner. Kota misioner adalah kota yang mengemban sebuah misi atau tugas panggilan tertentu. Kota Philadelphia oleh Raja Attalus dibangun
untuk mengemban sebuah misi, yaitu menebar dan menanamkan kebudayaan Yunani ke wilayah-wilayah sekitar, atau disebut juga Yunanisasi. Tidak lebih dari 100 tahun, orang-orang Lydia telah berhasil diyunanikan menjadi generasi yang telah melupakan tradisi serta bahasanya sendiri. Berubah menjadi 100% Yunani, bahkan lebih. Hasil yang dicapai Philadelphia mungkin ada yang menganggap sebuah pujian atau tragedi. Tergantung kepada siapa dan bagaimana orang menilainya. Namun, pada dasarnya Philadelphia sukses dengan misi yang diembannya. Dan yang lebih hebat lagi, hasil yang dicapai oleh Philadelphia adalah dengan jalan damai. Pendeta Eka Dharma Putra menyatakan, hasil yang dicapai Philadelphia bukan untuk memberikan penilaian benar atau salah. Namun, suatu waktu dalam kehidupan kita harus belajar bersikap tegas terhadap sesuatu. Beliau berpendapat bahwa semua isasi betapapun berbeda-beda mempunyai tujuan yang sama, yaitu penaklukan. Pendapat yang lain adalah Philadelphia berhasil menjalankan misinya dengan jalan budaya tanpa kekerasan. Ada hal yang menarik dari kota Philadelphia, yaitu pada tahun 17 terjadi gempa bumi yang hebat dan menghancurkan Sardis serta 10 kota lainnya. Namun, Philadelphia selamat. Meskipun selamat dari gempa besar, Philadelphia menderita akibat gempa-gempa susulan. Hal ini membuat traumatis. Namun, ada hal lain dari kota Philadelphia, di mana justru keluar dari situasi tersebut dengan lebih perkasa, lebih tegar, dan lebih teruji. Philadelphia berhasil keluar dari situasi yang buruk dan berkembang menjadi kota yang amat besar. Sejarah mencatat ketika kerajaan Turki Islam menggilas habis seluruh Asia Kecil, Philadelphia berhasil bertahan sebagai sebuah kota Yunani Kristen. Bahkan sampai abad 14 berfungsi sebagai benteng kekristenan terakhir di Asia Kecil. Letak kekuatan Philadelphia seperti sabda Tuhan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku." Hal ini yang membuat Philadelphia berhasil menjadi kota yang besar. Walaupun secara objektif dan kuantitatif mereka tidak seberapa. Namun mereka mengandalkan hidup mereka kepada firman Tuhan. Kekuatan orang Kristiani terletak pada ketaatan dan kesetiaan orang kepada Tuhan. Dalam hal ini kita dapat belajar dari jemaat di kota Philadelphia. Walaupun kekuatannya tidak seberapa, namun mereka mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan dengan menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tolong kami, Tuhan, dalam mengemban tugas perutusan kami di dunia ini. Biarlah kami diberi keteguhan hati dalam melewati berbagai kesulitan hidup. Kami rindu menjadi gereja yang tegar dan tahan uji dalam kekuatan kuasa-Mu, bukan kehebatan dan kekuatan kami. Kami mohon, sempurnakan syukur kami di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan dengan
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan fisik. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan-Mu. Secara khusus kami mau berdoa bagi Ibu Marta, Ibu Juliani, Bapak Beng Siswanto, Bapak Pranata Gunawan, Ibu Ilse Gunawan, Ibu Komala, Ibunda dari Ibu Lilia. Kami menyerahkan mereka dalam berbagai upaya yang diikhtiarkan oleh keluarga untuk pengobatan dan terapinya. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya proses pemulihan ini dijalani dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena itu, kami bersama menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Inilah permohonan kami untuk setiap orang-orang yang tengah bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara yang tengah berjuang dalam kehidupan rumah tangganya. Di tengah-tengah bayang-bayang keretakan dan keterpisahan. Begitupun juga tantangan berelasi dalam berkeluarga. Suami istri, orang tua dengan anak, maupun juga menantu mertua. Kami mau menyerahkan juga mendidik dan membesarkan anak-anak dalam hikmat Tuhan. Karena itu, kehidupan rumah tangga lepas rumah tangga mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ini, ya Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam usaha dan pekerjaan, dalam pendidikan dan karir yang ditata, dalam harap dan damba akan masa depan yang baik bersama Engkau. Karena itu, sempurnakan setiap ikhtiar kami dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, dan karir kami. Karena kami mau menyerahkannya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon, dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan akhirnya, kami bersama mau hening sejenak untuk menaikkan setiap permohonan-permohonan dan syukur kami, pribadi lepas pribadi. Inilah ya Tuhan, seru doa kami. Kami percaya Engkau berkenan menjawabnya seturut dengan rencana-Mu. Karena itu berikan kami hikmat untuk mengerti jawaban doa yang Engkau nyatakan. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang janjinya terus
mau kami pegang. Amin.